Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan React Native, di mana kita akan menampilkan gambar pose kucing yang berbeda pada setiap kita klik tombolnya. Dan gambar yang akan kita gunakan adalah gambar yang kita dapatkan dari internet, sehingga kita tidak perlu simpan terlebih dahulu gambar yang ada. Silahkan ikuti videonya, tanyakan kalau ada kendala, bagikan ke yang lain jika dirasa ada manfaatnya, dan mari kita simak videonya. Baik, di sini kita akan membuat aplikasi teman-teman, dan aplikasinya kita akan mengambil data dari salah satu situs yang menyediakan API ya, Application Programming Interface, yang di sini kita lihat lokasinya adalah di thecatapi.com, di mana dia nanti akan bisa menampilkan gambar kucing ya, gambar kucing, dan nanti ketika setiap kita refresh dia bisa menampilkan gambar yang berbeda-beda. Kita lihat dulu di sini, ini adalah situs daripada thecatapi.com ya. Thecatapi.com ini adalah situsnya. Kemudian kalau misalnya kita akan menggunakan service yang disediakan oleh yang namanya thecatapi.com, kita klik di bagian docs ini. Ya, di bagian docs ini dia akan dia menyediakan beberapa service yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini kalau misalnya kita scroll ke bawah ada salah satu service yang bisa kita gunakan. Di sini kita lihat ada example usage ya. Di sini ada thecatapi.com/v1 image search. Ya, di sini dia akan menampilkan berbeda-beda gambar ya, akan menampilkan random gambar daripada kucing ya. Misalnya di sini kita blok ya, kemudian kita copy ya, kemudian kita buka tab baru, kemudian kita paste saja di sini, kemudian kita refresh. Baik, dia akan menampilkan file JSON di sini ya, file JSON di sini ada bridge, kemudian ID, ada juga URL ya. Nah, URL ini berisikan gambar kucing. Misalnya di sini kita blok ya, kemudian kita copy, kemudian kita buka di tab baru. Dia akan menampilkan gambar kucing ya, seperti ini. Misalnya ada kucing bonceng-boncengan ya. Dia menampilkan gambar, kemudian misalnya kita refresh ini kembali ke bagian Thecatapi yang di bagian service ini, kita refresh lagi. Dia menampilkan URL baru, kita copy ya. Kemudian kita paste di sini. Ya, dia menampilkan gambar yang berbeda. Jadi setiap kali dia di refresh ya, yang di service ini di refresh, dia akan menampilkan URL yang berbeda-beda ya. Di sini ada bagian URL. URL-nya ini e35.jpg, misalnya kita refresh ya. Dia menampilkan mtut dan sebagainya .jpg, misalnya kita refresh lagi ya. Dia menampilkan lagi yakni adalah oc.jpg. Dan ini bisa kita akses di alamat api.thecatapi.com, kemudian /v1 image dan juga search. Nah, alamat ini teman-teman yang akan kita gunakan di React Native yang akan kita buat nanti, sehingga ketika kita refresh di tombol yang kita sediakan di React Native nanti, dia akan menampilkan gambar yang berbeda-beda ya. Nah, untuk linknya akan saya berikan di bagian deskripsi. Sekarang kita buka terlebih dahulu, yakni adalah command prompt, dan kita buat terlebih dahulu, yakni adalah React Native kita. Kita buka di bagian set di sini, kita ketikkan cmd, kemudian kita pilih run as administrator. Oke, maaf, nanti biasanya blank. Oke, berikutnya kita letakkan dia, kalau defaultnya ketika kita buka yang namanya command prompt, dia akan membuka C. Kita arahkan berikutnya ke lokasi di mana kita akan membuat project kita. Berikutnya kita arahkan dia ke lokasi di mana tempat kita akan meletakkan project kita ya. Baik, kita letakkan dia di drive D, kemudian di folder React Native. Kalau di tempat saya di D, kemudian di folder React Native. Nah, kalau kita akan membuat project baru di React Native, kita bisa ketikkan yakni adalah React Native, kemudian init ya. React Native, kemudian init, kemudian diikuti dengan folder yang akan kita buat untuk kita meletakkan React Native kita ya. Misalnya di sini kita buat yakni adalah folder di bagian React Native ini, kita buat folder misalnya gambar kucing ya.
seperti ini, React Native, kemudian init, kemudian diikuti dengan gambar kucing, kemudian kita klik enter saja. Maka dia akan selanjutnya melakukan inisialisasi dari yang namanya React Native dengan folder gambar kucing tadi. Biasanya butuh waktu beberapa saat, kita tunggu sampai dengan proses inisialisasi selesai ya. Baik, proses inisialisasi project kita sudah selesai. Kemudian misalnya di sini kita buka terlebih dahulu lokasinya, yakni adalah di bagian CD. Kemudian kita masukkan nama project kita, yakni adalah gambar kucing ya tadi ya. Kemudian kita enter saja. Oke, sebelum kita jalankan, kita buka terlebih dahulu, yakni adalah di bagian Visual Studio Code kita. Ya, kita buka Visual Studio Code kita. Kemudian kita buka file, kemudian kita arahkan dia ke folder di mana tadi kita inisialisasi yang namanya folder gambar kucing ya. Lokasinya di gambar kucing, kemudian kita arahkan terlebih dahulu, yakni adalah lokasi project kita tadi. Save gambar kucing. Oke, kemudian kita klik select folder. Nah, di sini kita lihat di bagian kiri ini teman-teman, dia menampilkan script-script yang ada di bagian folder gambar kucing. Ya, ada file app.js, app.json, kemudian index.js ya. Misalnya di sini kita buka terlebih dahulu, yakni adalah di bagian file index.js. Nah, ini adalah file JS yang ada di dalam React Native ya. Nah, di sini dia pertama melakukan import, kemudian di sini dia juga import, dan yang diimport pertama kali adalah file app ya. File app ini teman-teman, /app ini sebenarnya merupakan shortcut menuju ke file ini, app.js ini. Kita coba buka terlebih dahulu ya, di bagian app.js. Nah, ini adalah file yang pertama kali di-load oleh si React Native ketika dia pertama kali menjalankan. Coba kita jalankan terlebih dahulu, yakni adalah React Native kita jalankan dengan menggunakan emulator ya. Kita klik, kemudian kita jalankan, yakni adalah React Native run Android. Oke, kita coba enter. Nah, kalau misalnya teman-teman baru datang ke video ini dan belum punya yang namanya React Native terinstall di Windows-nya, bisa ikuti video saya sebelumnya tentang instalasi yang namanya React Native di bagian Windows ya. Linknya akan saya bagian di bagian atas ini ya, teman-teman lihat di bagian atas itu adalah link menuju ke tutorial sebelumnya tentang instalasi React Native di Windows ya. Kita tunggu sampai dengan proses yang namanya inisialisasi project pertama ini selesai dulu. Kita tunggu dulu. Baik, proses inisialisasi yang pertama sudah selesai. Kita coba lihat di bagian emulator. Ya, ini adalah tampilan pertama ketika kita menjalankan yang namanya React Native kita. Dan kita akan coba ubah ini. Ini adalah file yang dijalankan adalah file app.js ya. Ini ada tulisan edit app.js to change the screen and then come back to see your edits ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan edit, kita bisa edit di bagian app.js. Oke, kita lihat di bagian Visual Studio Code. Ini adalah app.js tadi. Tampilannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ya, kalau dijalankan app.js di bagian emulator, ya, di React Native ketika dijalankan di emulator, maka tampilannya akan seperti ini dan kita akan ubah dia. Dan karena di sini dia melakukan editingnya di app.js, kita tidak perlu ubah yang namanya app.js ini, kita bikin file baru saja ya. Kita bikin file baru saja. Kita bikin file di sini misalnya kita klik di bagian new file ini. Ya, kita klik kemudian kita tuliskan ya ini adalah depan.js. Kita enter saja. Oke, kita sudah membuat satu file baru yakni adalah file depan.js ya. Ini adalah file baru yang akan kita explore di sini dan akan kita edit di bagian depan.js ini. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya React Native, teman-teman, ya, dan kita menggunakannya di dalam Visual Studio Code, di Visual Studio Code sudah disediakan, yakni adalah shortcut untuk membuat komponen-komponen yang ada di dalam React Native. Nah, pertama kita bisa yakni adalah ketikkan rnce ya, seperti ini rnce.
Kemudian kita enter saja. Pastikan ketika kita melakukan pengetikan RNC sudah muncul tampilan seperti ini ya. Kita klik yang paling atas ini. Nah, dia akan membuat beberapa tag ya. Di sini ada tag view, kemudian text, dan juga tag view. Ya, ini adalah kemudahan yang diberikan oleh si Visual Studio Code. Oke, ini ada di file depan.js, teman-teman. Nah, kita akan gunakan depan.js ini untuk menggantikan yang namanya app.js. Caranya gimana untuk menggantikannya? Kita kembali ke file index.js di sini, ya, index.js ini. Kita klik di sini, kemudian kita pilih ya. Ini pertama dia melakukan import yang namanya app daripada /app. Kita ubah saja dia dari app ini menjadi depan, kita save. Baik, seperti itu. Kemudian kita coba lihat hasilnya apakah dia berubah. Baik, ini adalah tampilan dari depan.js, teman-teman ya. Ini adalah tampilan dari depan.js. Coba misalnya di sini kita ganti tulisannya adalah halo ya, seperti ini. Coba kita kembali ke emulator. Ya, dia sudah merubah daripada teksnya dari teks in component menjadi halo. Baik, di bagian depan.js ini teman-teman kita akan merubah dari tampilan yang ada ini sehingga dia akan kita gunakan untuk menampilkan gambar kucing ya. Oke, berikutnya kita langsung saja menuju ke depan.js ini. Kemudian di sini kita sudah ada komponen view dan juga komponen text ya. Nah, di sini misalnya kita buat yakni adalah di bagian view dulu kita edit. Yang bagian teks coba kita hapus dulu. Kemudian di sini kita buat dua view di dalam view ya. View. Oke. Kemudian kita buat satu view lagi ya, view. Ya, seperti ini. Kita sudah membuat dua view ya. Jadi dua view nantinya yang atas ini untuk menampilkan gambar. Kemudian view yang bawah ini dia akan untuk menyimpan tombol ya. Nah, ini adalah view yang untuk kita meletakkan tombol. Kita enter saja di sini ya. Kita enter di bagian view untuk meletakkan tombolnya. Jadi ada 3 view teman-teman ya. View, kemudian di dalam view ada view lagi. Juga ada view lagi ya. Jadi di dalam view ada dua view. Nah, di dalam view yang bawah di sini kita buat yakni adalah komponen yang disediakan oleh si React Native. Salah satunya adalah komponen touch ya. Touch able opacity. Kemudian kita tutup kurung di sini. Nah, kalau kita menggunakan Visual Studio Code ketika kita menuliskan yang namanya komponen yang akan kita gunakan, maka dia otomatis akan menambahkan di bagian import di sini ya. Jadi ketika kita menuliskan di sini touchable opacity yang sebelumnya belum ada di bagian import, maka dia akan menambahkan otomatis si Visual Studio Code tadi, dia akan menambahkan otomatis di bagian atasnya ya. Nah, di sini kemudian kita enter saja, kemudian di sini kita buat yakni adalah teks ya. Kemudian misalnya di sini kita buat untuk tombolnya ya, misalnya kita tulis yakni adalah tampilkan gambar kucing. Ini kemudian kita coba lihat di bagian emulator kita. Nah, ini sudah tampil ya, ini adalah tampilkan gambar kucing. Kemudian di sini misalnya kita coba biar kita tidak bolak-balik dari yang namanya Visual Studio Code dan juga emulator. Misalnya di sini kita klik di tombol 3 ini di bagian bawah ini ya. Kita klik. Maka dia akan menampilkan setting daripada si emulator. Kita menuju ke bagian setting. Kemudian kita lihat di sini ada pilihan ya. Kita bisa pilih misalnya ya ini adalah emulator always on top. Kita ini teman-teman lihat di sini emulator always on top, kita geser aja seperti ini, kemudian kita close ya. Maka emulator akan terus berada di bagian atas dari layar kita ya. Kita coba arahkan di sini misalnya ya. Arahkan di sini. Baik. Oke, kita sudah tadi membuat ya ini adalah teks dan dia tampil di bagian atas ya. Teks bertuliskan tampilkan gambar kucing.
Oke, berikutnya kita perlu lakukan styling dari yang namanya React Native kita ini. Dan kalau misalnya di React Native kita juga menggunakan styling layaknya CSS, kita akan menambahkan yakni adalah komponen baru namanya adalah Style Sheet. Style Sheet, enter, ya. Jadi kita sudah import namanya text, touchable opacity, kemudian view, dan juga style sheet. Dan untuk komponen style sheet ini kita akan gunakan dia seperti layaknya CSS di HTML ya. Misalnya di sini kita buat yakni adalah const styles, kemudian kita masukkan style sheet dot create ya. Style sheet dot create, kemudian kita enter. Baik, di sini kita buat terlebih dahulu yakni adalah beberapa style. Misalnya di sini kita masukkan yakni adalah satu style view wrapper misalnya. View wrapper, di mana view wrapper ini akan kita letakkan di wrapper yang paling atas ya. Untuk wrapper paling atas kita masukkan flex, di mana flexnya akan selalu berusaha untuk memenuhi layar kita ya. Kemudian kita kasihkan misalnya background color-nya adalah putih, F-nya 3 kali, kemudian kita berikan padding misalnya, dan paddingnya ukurannya adalah 20. Dan kita letakkan style view wrapper ini di bagian atas di sini. Kita masukkan stylingnya untuk si wrappernya tadi. Untuk masukkan stylingnya kita ketikkan yakni adalah style. Sama dengan ya, kemudian kita masukkan di sini styles dot view wrapper. Oke. Kalau kita lihat apakah berubah? Oke, paddingnya sudah jalan. Kemudian kita buat view yang berikutnya adalah view di bagian sini. Bagian bawahnya untuk menampilkan gambar. Kita masukkan di sini view gambar, kita buat style baru, view gambar misalnya. View gambar, kemudian kita masukkan untuk view gambar ini, dia punya flex. Ya, flexnya adalah 4. Kemudian langsung kita buat lagi di bawahnya adalah view tombol. Ini adalah view untuk meletakkan tombol kita. Kita berikan flex. Flexnya kita kasihkan yakni adalah 1. Kemudian kita letakkan dia seperti biar ke tengah ya, text align. Kemudian kita isikan center. Kemudian kita justify content juga, justify content. Ya, kita letakkan juga dia center. Baik, kita sudah membuat 3 style di sini, ada view wrapper, view gambar, dan juga view tombol ya. Kita coba scroll ke atas, di sini kita lihat, kita sudah membuat yang namanya style view wrapper, sudah kita tempatkan di bagian atas, kemudian di sini kita letakkan untuk meletakkan style dari styles.view gambar ya. Oke, berikutnya di sini untuk view tombol style. Nah, teman-teman sambil lihat di sini ya, ini tampilannya akan berganti sesuai styling yang kita lakukan. Kemudian di sini styles.view tombol. Oke. Kita sudah meletakkannya. Di sini ada view gambar dan juga view tombol. Coba kita lihat dulu dengan menggunakan border ya, misalnya biar kita lihat sebenarnya lokasinya seperti apa. Kita bisa menggunakan border width, kemudian kita isi 1. Nah, ini adalah view gambarnya. Kemudian di sini kita buat border juga, border width. Kita isikan 1 juga, maka kita lihat di sini. Ya, ini adalah lokasi, di atas ini adalah lokasi daripada view gambarnya. View gambar ini, sebentar. View gambar ini letaknya di atas, kemudian view tombol, dia letaknya di bagian bawah ya. Ini adalah lokasi daripada view tombol. Baik, selanjutnya kita akan merubah tampilan daripada touchable opacity di sini dan juga teks ini sehingga dia berbentuk tombol ya.
Jadi tulisan tampilkan gambar kucing ini kita akan ubah dia menjadi tampilan tombol. Misalnya di sini kita buat style baru, ya, style baru. Kita masukkan misalnya dengan tulisan tombol ambil, ya, seperti ini. Titik 2 kemudian kurung kurawal, kemudian kita masukkan stylingnya, misalnya kita kasihkan background color dulu. Background color kita berikan warna, misalnya adalah 009688. Kemudian kita berikan dia border radius dulu, border radius. Oke, border radius. Kita masukkan border radiusnya 10, jadi nanti tampilan dari setiap sisinya dia tidak persegi tapi berbentuk rounded ya. Kemudian setelah border radius misalnya kita berikan dia jeda dari atasnya, yakni adalah padding vertikal. Kita masukkan 10 misalnya, kemudian padding horizontal, dia kita juga masukkan yakni adalah 10. Coba kita refresh, kita save dulu. Oke, tombol ambil ya. Sekarang kita letakkan dia di bagian atas ini. Kita masukkan di bagian style, ya, bagian style ini. Kemudian kita masukkan, yakni adalah styles. Kemudian kita pilih, yakni adalah tombol ambil. Kita save. Kita coba lihat. Baik, ini adalah tampilan tombol daripada si touchable opacity yang tadi kita atur. Oke, kita sekalian buat saja di sini. Kita sudah tombol ambil dan juga di sini di dalam touchable opacity tadi ada teks. Kita ubah juga di sini misalnya style. Ya, kita masukkan coba styles dot teks ambil misalnya. Kita buat seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kita coba atur. Kita sudah masukkan tombol ambil, sekarang kita coba atur untuk yang teks ambil. Oke, kita sudah masukkan tombol ambil dan juga teks ambil. Untuk teks ambil coba kita edit juga stylenya. Misalnya kita masukkan color. Colornya kita masukkan putih, 1, 2, 3, FF. Coba kita lihat, baik. Dia sudah sesuai ya, jadi ketika kita edit di bagian teks ambil ini, dia sudah menyesuaikan ya. Oke, kita atur yang colornya sudah FF. Misalnya di sini berikutnya kita masukkan font weight-nya biar tebal. Kita gunakan tebal, bold ya. Kemudian berikutnya untuk font size-nya kita coba atur biar besar, misalnya 18. Kemudian kita transform ya, text transform. Text transform kita buat dia biar uppercase selalu. Uppercase. Oke, tampilan gambar kucing sudah, dia sudah tebal, font size-nya sudah 18 ya. Kemudian color-nya sudah putih. Sekarang coba kita buat dia biar ke tengah ya. Kita gunakan yakni adalah align self. Align self, kemudian kita atur dia punya center. Oke, dia menuju ke tengah, teman-teman. Baik, selanjutnya kita perbaiki dulu di bagian tombol ini, di bagian touchable opacity ini, di bagian tombol ambil. Coba di sini kita berikan jeda biar lebih ya, tidak cuma 10, misalnya kita ubah 20 ya. Kita coba save. Oke, biar tombolnya bisa lebih besar. Kemudian misalnya di sini kita buat dia punya semacam kayak shadow ya. Kita masukkan dengan elevation. Kita masukkan 8, coba kita save. Baik, dia seperti ada shadow-nya ya, biar tampilannya di bawahnya ada shadow. Nah, ini adalah tampilan dari kerangka yang akan kita buat di tampilan React Native kita. Dimana di sini di bawah ini dia akan menampilkan tombol ya, ketika diklik dia akan melakukan aksi nantinya. Dan ketika diklik dia akan mengambil data, di mana datanya adalah dari API yang tadi kita jelaskan di bagian depan.
Ketika diklik dia akan menampilkan gambar salah satu misalnya, kemudian kita klik lagi dia akan menampilkan gambar yang lain ya. Jadi ketika dalam satu klik dia akan menampilkan random gambar. Baik, berikutnya di sini kita kembali ke atas, teman-teman. Kembali ke atas, kemudian kita buat fungsi di sini ya. Kita akan buat fungsi di touchable opacity yang akan kita gunakan ini. Misalnya kita buat salah satu fungsi. Baik, di sini kita buat fungsi dulu, yakni adalah fungsi klik ambil gambar misalnya, ya. Kemudian kita masukkan perintah-perintahnya di bagian fungsi klik ambil gambar kita ini. Yang pertama kita buat konstanta dulu, const, kemudian kita masukkan URL-nya. Ini adalah URL dari API kita tadi ya. Sekarang kita menuju ke bagian Google Chrome, kemudian kita lihat di sini ada API yang tadi kita sudah sampaikan di depan. Kita copy saja di sini API-nya. Kita copy ya, alamatnya kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke bagian Visual Studio Code kita. Kemudian kita kopikan dari linknya di sini ya. Jadi const URL dia menampilkan dan menyimpan ya, menyimpan alamat dari URL API kita tadi. Nah, berikutnya di sini kita akan masukkan dia sebuah perintah ya. Jadi ketika diklik klik ambil gambar ini dia akan mengambil data dari URL ini. Oke, berikutnya di sini misalnya kita langsung masukkan saja on touchable opacity, on press, kita lihat on press. Kemudian kita masukkan ya. Di sini this dot klik ambil gambar. Oke, kita sudah masukkan fungsinya di sini dan kita sekarang lihat di bagian klik ambil gambar. Oke, berikutnya di sini kita sudah masukkan konstanta URL di mana dia berisikan API-nya. Berikutnya kita masukkan variabel baru misalnya let data. Oke, di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya di React Native kita bisa menggunakan const, kita juga bisa menggunakan let ya. Kalau misalnya let artinya dia variabelnya, ini adalah variabelnya, variabel data ini, dia bisa berisikan data yang lain. Nah, beda dengan let, kalau misalnya kita menggunakan yang namanya const di sini, kita isikan variabel const URL ini. Const URL artinya dia tidak akan berubah ya. Ketika let dia bisa berubah dengan data yang lain. Kalau misalnya kita menggunakan yang namanya const, dia akan tetap. Oke, kita sudah membuat let data. Selanjutnya kita buat proses dia mengambil data ya. Di React Native kita bisa menggunakan yakni adalah fetch, teman-teman. Nah, karena kita menggunakan fetch yang artinya dia akan terhubung dengan yang namanya jaringan, maka kita menggunakan proses await di sini ya. Kemudian kita masukkan perintah fetch. Oke, berikutnya kita masukkan URL-nya. Dan karena kita menggunakan fetch di sini, kita gunakan juga di sini adalah proses asinkron. Ya, seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan fungsi di mana dia salah satunya mengambil dari data jaringan, maka di bagian proses fetch ini kita di depannya berikan await dan juga di bagian fungsinya kita masukkan yakni adalah asinkron. Baik, kita sekarang di sini di bagian await fetch URL, kemudian kita enter, kita masukkan then ya. Kemudian kita masukkan di sini adalah response. Ini response. Di mana response yang pertama dia akan response dan dibentuk dalam bentuk JSON. Kita then lagi di sini ya. Dan lagi di sini dia akan mengambil data JSON-nya dan dia akan disimpan ke dalam data ya. JSON, kemudian kita simpan dia di bagian Oke, sebentar. Data sama dengan JSON. Oke, seperti ini. Kita coba lihat dulu hasilnya ya. Kita coba lihat dulu hasilnya. Ini adalah
datanya. Coba kita keluarkan dia dengan menggunakan alert. Kita lihat apakah ketika dia diklik tombolnya, dia menampilkan data daripada URL-nya. Kita coba klik di sini. Oke, alert objek-objek ya. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan yang namanya emulator di bagian React Native ini, kita bisa lihat datanya salah satunya dengan menggunakan yakni adalah konsol di Firefox ya. Nah, kalau kita akan mencoba menampilkannya bisa kita gunakan yakni adalah kombinasi Ctrl M ya. Bentar kita ulangi. Ctrl diikuti M, maka dia akan menampilkan tampilan dan di sini kita pilih bagian debug ya. Bentar, maka dia akan memunculkan Windows, yakni adalah Windows Firefox di sini. Dan kita bisa lihat untuk isian daripada debugnya kita menggunakan bagian konsol. Ya, kita coba lihat sebentar. Inspect elemen, kemudian kita lihat bagian konsol ya, bagian konsol. Kita coba hapus ini. Kemudian kita coba kembali ke bagian Visual Studio Code kita coba keluarkan hasilnya di bagian konsol. Kita ketik console.log. Berikutnya kita masukkan datanya. Ya, ini adalah hasil dari data kita ketika tombol tampilkan gambar kucing ini kita klik ya. Sekarang coba kita klik lagi tampilkan gambar kucing. Kita lihat hasilnya. Ini adalah tampilan gambar yang pertama, ini adalah hasilnya. Kemudian coba kita klik lagi. Oke. Kita lihat dia tampilannya berbeda ya untuk yang bagian URL di sini ya, ada URL. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Ya, coba kita lihat. Ini gambar yang kedua, kemudian kita coba lihat gambar yang pertama. Ini adalah gambar yang pertama si kucing kita. Oke. Oke, berarti untuk proses pengambilan data sudah oke. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Ya, konsol log data sudah oke. Sekarang kita coba untuk memasukkan hasil yang didapat ini ke dalam variabel yang akan kita gunakan. Baik, berikutnya kita masukkan let lagi gambar, di mana gambarnya dia mendapatkan dari URL kita tadi. Dan karena kita menggunakannya adalah JSON, biasanya di sini dia berupa array yang pertama yang akan kita gunakan, indeks kosongnya yang akan kita gunakan ya. URL ini adalah data yang pertama. Lihat di sini. Ini adalah URL ya. Di sini ada URL, ada width, ada juga length ya. Ini adalah parameter yang akan kita gunakan URL. Kita simpan dia ke dalam gambar ya. Kemudian kita buat dua variabel lagi. Let gambar sudah. Kemudian misalnya di sini kita masukkan lebar gambar. Kemudian kita ambil dia data dari sini. Dia punya URL-nya dari width ya. width. Kemudian berikutnya let tinggi gambar. Dia diambil dari data kosong. Kemudian adalah height ya. Height-nya baik seperti ini. Nah, ketika kita klik nantinya, tampilan gambarnya akan ditampilkan di sini ya, ditampilkan di sini. Berikutnya kita akan masukkan dia ke dalam state saja. Jadi ketika diklik, dia akan disimpan di dalam state. Dan state-nya nanti akan ditampilkan di image yang akan kita gunakan. Nah, misalnya di sini kita buat, yakni adalah state dulu. Ya, kita buat state-nya. Oke, state berarti di sini kita atur dulu ya di bagian atas ini kita masukkan untuk yang state-nya. State kita ketikkan state sama dengan kurung kurawal. Kita masukkan di sini adalah data gambar.
kosong, kemudian untuk ukuran juga kita masukkan ya, soalnya nanti tampilan gambarnya ukurannya bisa berbeda-beda dari si apinya tadi. Data gambar width misalnya kosong ya, kemudian kita masukkan lagi data gambar height, kosongkan juga. Kemudian coba kita kembali lagi ke bawah sini ya, bawah sini. Dan kita akan tampilkan gambarnya ya. Kita tampilkan gambarnya di sini, kemudian kita atur this set state ya, set state. Kita masukkan isi dari gambarnya, data gambar, kita isikan dari gambar. Oke, berikutnya setelah gambar di set state, kita masukkan setelah data gambar, yakni adalah data gambar width. Kita masukkan dia adalah lebar gambar. Kemudian juga kita masukkan di set state, yakni adalah data gambar height. Kita masukkan dari tinggi gambar. Oke, seperti ini. Kita sudah buat 3 state di sini, yakni adalah data gambar, nanti berisikan gambar dari api yang akan kita gunakan tadi. Kemudian data gambar width ini adalah lebar gambar dari apinya tadi, karena dia juga menyiapkan parameter width ya. Parameter width ini akan kita tangkap dan akan kita gunakan. Juga di sini ada state yang kita buat, yakni adalah data gambar height. Dan dia mengambil parameter height yang ada di API kita tadi. Oke, kita sudah membuat beberapa state di sini. Misalnya di sini kita lanjutkan dengan menampilkannya di bagian bawah. Oke, kita tampilkan dia di view yang akan kita tampilkan di sini. Misalnya di sini kita buat terlebih dahulu, yakni adalah komponen image, dan image. Kemudian kita kurung seperti ini dulu. Kemudian kita masukkan di sini adalah source-nya, source. Image is not defined. Coba kita masukkan dulu image-nya di bagian sini ya. Kita masukkan image. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita masukkan source-nya, source ya, dimana source ini akan berisikan data dari state kita tadi ini. Di set state ini adalah cara kita untuk mengisikan data di state data gambar teman-teman ya. Nah, ini sama kita lakukan, yakni adalah di set state, di mana dia berisikan data dari lab yang kita atur di bagian atas ini. Oke, berikutnya kita masukkan di bagian image lagi. Kita sudah buat parameter source. Kita berikutnya masukkan dia. Source-nya berisikan dari data URI. Di mana URI-nya dia berisi dari this state. State-nya dari data gambar. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya setelah source, kita ubah juga di bagian style ya. Style. Kemudian kita masukkan di sini. Kita masukkan width-nya dulu ya. Ini adalah lebar gambarnya. Lebar gambarnya kita masukkan, yakni adalah this state ya. Kemudian kita masukkan width, data gambar width. Setelah width kita masukkan berikutnya adalah height ya, height. Dimana height-nya dia mengambil dari this state data gambar height ya. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita lihat apakah memang datanya bisa tampil. Kita klik di bagian tampilkan gambar kucing kita. Coba kita klik. Kita tunggu dulu apakah data. Oke, datanya sudah tampil teman-teman ya, tapi tampilannya dia memenuhi layar ya.
Jadi nanti kita coba atur biar tampilan gambarnya ini bisa di dalam frame ini, di dalam lokasi yang kita sediakan ini sehingga tidak menabrak ya, tidak menabrak lokasi yang disediakan. Oke, coba kita kembali lagi di sini. Oke, kembali lagi di sini. Kemudian kita atur dulu ya. Oke, kita atur di sini dulu. Kita masukkan misalnya adalah LED, lebar layar. Lebar layar kita gunakan salah satu komponen yang disediakan oleh React Native adalah dimensions. Kemudian kita klik get ya, kemudian kita masukkan window. Kemudian kita masukkan di sini adalah width ya. Nah, ini adalah sebuah mekanisme yang disediakan oleh React Native sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya layar yang dimiliki oleh layar monitor bukan layar monitor teman-teman, layar HP yang kita gunakan itu besarnya seberapa ya. Oke, berikutnya kita masukkan lagi misalnya lebar layar karena di sini teman-teman lihat kita melakukan padding juga ya. Jadi view wrapper ini paddingnya adalah 20. Jadi nanti tinggal kita dari lebar layar ini dikurangi 20 dari sisi kiri, juga 20 dari sisi kanan ya. Jadi dikurangi berapa teman-teman? Dikurangi 40. Lebar layar dikurangi 40 seperti ini. Kemudian kita setelah lebar layar kita perlu melakukan round ya. Jadi tampilannya nanti biar bisa penuh ya. Tidak bentuk float tapi penuh. Nilainya math round lebar layar. Setelah kita tahu lebar layar, selanjutnya kita perlu atur juga ya, ini ada LED tinggi layar. Dimana tinggi layar ini kita dapatkan dia dari perbandingan antara tinggi gambar dan juga panjang gambar ya. Kita masukkan dengan menggunakan perbandingan, ya ini adalah tinggi gambar sebenarnya berapa, kemudian kita bagi dengan lebar gambar, lebar gambar, lebar gambar. Kemudian kita kalikan ya, kita kalikan dengan yang namanya lebar layar seperti ini. Kemudian kita kita tinggi layar. Kemudian kita atur dia sehingga yang tampil nantinya adalah tinggi layarnya ya. Sehingga yang tampil nantinya adalah hasil penuhnya bukan float ya. Round tinggi layar seperti ini. Selanjutnya yang kita masukkan di sini di bagian lebar gambar kita ganti dengan lebar layar. Berikutnya untuk yang tinggi gambar kita ganti dengan tinggi layar ya. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita klik lagi. Oke, tampilannya sudah fix ya. Jadi dia tampil di dalam frame yang sudah kita sediakan. Coba kita klik lagi. Baik, ini tampilannya juga sudah sesuai dengan yang kita siapkan ya. Jadi tidak keluar dari frame yang sudah kita siapkan. Nah, berikutnya coba kita hapus saja di sini di bagian untuk bagian bordernya kita hapus. View gambar juga kita hapus. Sekarang coba kita refresh. Baik, untuk diingat juga di sini dia tampilannya langsung di bawah teman-teman ya. Harusnya ketika dia belum ada gambarnya di bagian atas ini, dia tampilnya di tengah ya. Sehingga ketika kita klik baru dia akan turun ke bagian bawah. Coba kita klik dulu ya ini. Tampilkan, oke si kucing sudah bersiap. Kita klik lagi, kucing tidur ya. Kita klik lagi, posenya sedang di rumput. Kita klik lagi, dia sedang bermain apa ini, kupu-kupu ya. Oke, sekarang kita atur ya, kita atur sehingga ketika di bagian awalan dia tombolnya tidak di bawah seperti ini, tapi tampilannya di bagian tengah ya. Nah, ini kita bisa atur dulu dan kita letakkan saja si view ini dia dimasukkan di dalam satu fungsi khusus saja ya. Kita bagian fungsi khusus saja nantinya.
Oke, kita blok saja di sini, kita Ctrl X ya. Kemudian kita buat satu fungsi baru, kita masukkan misalnya adalah display gambar ya, kita buat ke dalam fungsi. Kemudian di sini dia akan ditampilkan saja ketika ada data gambar. Maka kita bisa buat seperti ini, if this state ya, data gambar itu ada isinya, maka dia dimasukkan di sini, return, dan view-nya kita kopikan. Oke, seperti ini ya, display gambar. Nah, berikutnya setelah kita masukkan seperti ini, kita letakkan fungsinya di bagian sini ya. Kita tinggal kurung kurawal, kemudian kita tuliskan this display gambar seperti ini. This display gambar, coba kita klik. Ya, dia tidak tampil ya. Coba kita lihat dulu apa masalahnya kok tidak tampil. Baik, ternyata ada yang terlepas di sini ya teman-teman ya. Ketika kita menuliskan di sini di bagian this titik display gambar, kita perlu memasukkan kurung kurawal, kurung buka dan juga kurung tutup. Coba kita klik di sini, klik ya, dia akan menampilkan gambarnya ya. Ini adalah gambar si kucingnya. Coba kita refresh lagi. Oke, dia juga menampilkan gambar dari kucing ya. Nah, di sini teman-teman lihat ketika kita klik sebenarnya dia melakukan proses ya. Nah, ini celakanya kalau misalnya dalam proses melakukan klik nantinya, proses klik nanti punya waktu dan pengguna itu merasa bahwa dia sudah klik tapi tidak ada proses, maka biasanya akan menjadi pertanyaan. Maka misalnya di sini kita buat proses loading terlebih dahulu ya, sebelum dia menampilkan gambar. Jadi setelah dia klik di sini, dia akan menampilkan proses loading dan jika selesai dia akan menghentikan proses loadingnya. Nah, ini di sini kita bisa menggunakan yakni adalah komponen yang disediakan oleh si React Native. Kita scroll ke atas, kemudian kita masukkan di sini salah satu komponen yang disediakan yakni adalah activity indicator ya, activity indicator ya. Activity indicator ini adalah salah satu komponen yang disediakan oleh si React Native. Kemudian di sini kita menuju ke bagian state. Di sini kita perlu atur juga state-nya. Yang pertama kita misalnya masukkan show loader. Ini adalah state untuk memasukkan status daripada proses loadingnya. Kemudian di sini kita buat dua fungsi. Ini adalah fungsi yang pertama show loader ya. Kita masukkan fungsinya. Kemudian kita atur di sini yakni adalah state-nya ya. State-nya kita atur di set state ya, di state. Kemudian kita masukkan yakni adalah show loader dan kita berikan default awalnya adalah true ya. Kemudian kita copy saja di sini. Copy lagi di sini, kita buat setelah show, kita hide ya, hide loader. Show loader kita berikan nilai adalah false ya. Jadi ada dua fungsi di sini, show loader dan juga hide loader. Ketika show loader dia akan memberikan state show loader yakni adalah true. Dan ketika di fungsi hide loader dia akan memberikan nilai state yakni adalah false ya. Nah, fungsi dari show loader dan head loader ini akan kita letakkan di sini. Kita masukkan, yakni adalah di show loader. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk head loader kita letakkan di bagian bawah sini. This head loader. Oke, seperti ini. Kita sudah masukkan show loader dan juga hide loader. Oke, selanjutnya di bagian render daripada fungsi ini kita juga masukkan view baru. Oke, kita scroll di sini di bagian view ini kita masukkan view baru untuk meletakkan daripada loadernya tadi. View, kemudian kita masukkan style dulu. Kita berikan style. Stylenya yang pertama adalah positionnya absolute, biar dia letaknya tetap ya. Kemudian kita atur topnya adalah 50% ya, jadi berada di tengah.
kemudian bagian right-nya dia kosong, kemudian bagian left-nya dia kosong ya. Jadi memang benar-benar berada di bagian tengah ya. Nah, berikutnya di sini kita masukkan komponennya activity indicator. Kemudian kita masukkan parameter animating ya. Kemudian di sini kita masukkan state-nya di state show loader. Berikutnya di bagian sini kita masukkan parameternya, size-nya kita masukkan misalnya adalah large. Kemudian color-nya kita berikan warna misalnya adalah red ya. Oke, dia sudah kita siapkan. Coba kita klik, harusnya ketika kita klik dia akan menampilkan proses loading. Nah, teman-teman lihat di sini ini adalah proses loadingnya, kemudian dia menampilkan gambar. Kita klik lagi. Nah, dia menampilkan proses loadingnya ya, walaupun cepat tadi. Kita coba klik lagi. Baik, dia sudah menampilkan loading dan juga tampilan gambar daripada si kucing. Baik, berikutnya kita coba ini ubah untuk yang bagian gambarnya biar bisa rounded ya, biar bisa rounded. Kita coba menuju ke bagian image di sini, style, kita atur, sebentar, kita turunkan dulu ya. Seperti ini kita turunkan, kemudian kita berikan border radius. Border radius, kita berikan 10 misalnya. Sekarang coba kita klik. Kita coba klik lagi. Baik, di bagian sisinya sudah tidak lancip ya. Sekarang dia sudah rounded. Baik, terima kasih teman-teman sudah bersama kami dalam beberapa menit ini tentang pembuatan aplikasi dengan menggunakan React Native, dan ini adalah aplikasi yang sederhana yang bisa kita gunakan. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan bagikan kalau misalnya ini bisa bermanfaat bagi diri teman-teman dan juga siapa tahu bermanfaat bagi yang lainnya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.